Halo peserta didik semuanya, kita kembali bertemu dalam pelajaran geografi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas atmosfer dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas tentang atmosfer ini, alangkah baiknya kita perhatikan pertanyaan berikut. Yang pertama adalah, apakah bumi kita bergerak? Iya, bumi kita bergerak atau berrotasi. Lalu yang kedua, mengapa tidak terasa oleh kita? Karena bumi kita memiliki atmosfer yang juga ikut bergerak ketika bumi kita berrotasi. Lalu, apakah yang dimaksud dengan atmosfer itu? Atmosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu atmo yang berarti udara dan sfer yang berarti lapisan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer terdiri atas berbagai jenis gas kering. Ini adalah komposisi gas-gas kering penyusun dari atmosfer. Ada nitrogen dengan kandungan yang paling banyak, sekitar 78%. Kemudian disusul oleh oksigen sekitar 20%, argon, karbon dioksida, dan gas-gas lainnya. Nitrogen merupakan gas paling banyak terdapat di atmosfer. Oksigen penting bagi kehidupan manusia dan hewan. Karbon dioksida bermanfaat untuk tumbuhan dalam fotosintesis. Akan tetapi, jika kadar karbon dioksida di atmosfer sangat banyak, dapat menyebabkan gejala efek rumah kaca yang berimbas pada pemanasan global. Kemudian, lapisan-lapisan yang terdapat di dalam atmosfer. Nah, atmosfer kita bisa diilustrasikan seperti gambar berikut. Lapisan pertama adalah lapisan troposfer atau lapisan paling bawah dari atmosfer bumi. Kemudian di atasnya ada lapisan stratosfer. Di atas lapisan stratosfer ada lapisan mesosfer, dan yang paling tinggi adalah lapisan termosfer. Tiap lapisan ini akan kita bahas secara satu persatu. Yang pertama adalah lapisan troposfer. Lapisan troposfer adalah lapisan paling rendah dan sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan di bumi. Ketebalan lapisan ini diperkirakan mulai dari ketinggian 0 di atas permukaan air laut hingga ketinggian 10 km di atas permukaan air laut atau di atas permukaan bumi. Pada lapisan ini terjadi penurunan suhu, di mana setiap naik 100 meter suhu udara akan turun sebesar 0,5 derajat Celcius sampai dengan 0,64 derajat Celcius. Nah, semua gejala cuaca seperti awan, petir, hujan terjadi pada lapisan ini. Oleh karena itu, lapisan ini sangat banyak manfaatnya atau sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan di bumi. Lalu yang kedua, lapisan stratosfer. Lapisan ini berada pada ketinggian 10 sampai 50 km di atas permukaan air laut atau di atas bumi. Nah, pada lapisan stratosfer suhu udara bertambah panas seiring dengan naiknya ketinggian. Stratosfer ini berbanding terbalik dengan troposfer. Di troposfer semakin naik suhunya semakin turun, sedangkan di lapisan stratosfer semakin naik suhunya semakin panas. Lapisan ini merupakan lokasi terakumulasinya lapisan ozon untuk melindungi permukaan bumi dari pengaruh langsung sinar ultraviolet matahari. Kemudian, yang ketiga adalah lapisan mesosfer. Terletak pada ketinggian 50 sampai 80 km di atas permukaan bumi. Pada lapisan mesosfer, suhu udara bertambah dingin seiring dengan naiknya ketinggian. Karena mesosfer ini memiliki kesetimbangan radioaktif yang bersifat negatif.
Di dalam lapisan mesosfer ini kita dapat menjumpai suhu terendah mencapai minus 80 derajat Celcius di puncak mesosfer. Manfaatnya adalah membakar meteor yang akan sampai ke permukaan bumi. Jadi, lapisan mesosfer ini sangat banyak manfaatnya, terutama untuk membakar meteor-meteor yang akan sampai ke bumi. Bisa dibayangkan, seandainya tidak ada lapisan ini, maka bisa jadi meteor-meteor itu akan seperti hujan sampai di permukaan bumi. Kemudian, selanjutnya adalah lapisan termosfer. Ini adalah lapisan tertinggi antara lapisan atmosfer. Terletak pada ketinggian di atas 80 km dari permukaan bumi. Pada lapisan ini suhunya mencapai 2500 derajat Celcius. Karena pada lapisan ini terjadi proses pemecahan molekul gas-gas atmosfer yang akan menghasilkan panas. Akan tetapi, objek yang ada di lapisan termosfer akan merasakan dingin karena kerapatan udaranya jauh lebih rendah. Semakin rendah kerapatan udara, maka semakin kecil panas yang akan kita rasakan. Dan pada lapisan ini bermanfaat untuk memantulkan gelombang radio, sehingga bisa terjadi aktivitas komunikasi. Ada fenomena alam yang terjadi di lapisan termosfer ini yang sering kita sebut dengan aurora, seperti pada video yang ditampilkan. Aurora ini adalah suatu gejala cahaya yang tampak di sekitar kutub utara dan selatan bumi. Aurora ini terbentuk karena partikel-partikel bermuatan listrik dari bintik-bintik matahari mengalir ke arah bumi yang tertarik oleh gaya geomagnetik utara dan selatan bumi. Tempat populer untuk menyaksikan aurora ada di belahan bumi utara seperti Norwegia, Finlandia, Skotlandia, Swedia, Islandia, dan Inggris bagian utara. Tempat menyaksikan aurora di belahan bumi selatan ada di Pulau Stewart, di ujung Selandia Baru. Pulau yang berpenduduk sedikit ini minim polusi cahaya, sehingga aurora tampak lebih jelas. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang telah tersampaikan dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.